Ini nih. Laporan. Iya, maksudnya beberapa hal bisa nyangkut secara umum gitu ya, terkait laporan. Kemudian kan apa saja sih misalkan tahapannya melalui verifikasi gitu ya, Mas. Verifikasi, kemudian terkait dengan pemeriksaan ada pelanggarannya gitu, ada mekanismenya di sini. Nah, Nanti kita delegasikan aja tuh. ya, tapi maksudnya prosesnya itu tahapannya tuh mungkin bisa di sini, Mas. Misalkan verifikasi, kemudian pemeriksaan, kemudian apa pelanggaran terhadap laporan apa gitu, Mas. Berarti Pak, tadi itu yang IMSI itu coba dibawa ke proses pemeriksaan itu oleh IMSI itu, bahwanya kita breakdown lagi minimal melalui proses tahapan apa gitu ya. Iya, Mas. Nah, yang satu itu, yang satu. Jadi, ya, pemeriksaan, pelanggaran, Administratif ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1. bagaimana dimaksud pada yang satu dulu. Ini harusnya di ayat satu ya. Yang IMSI-nya di ayat dua itu Mas Bayu Ya ya. boleh di bawah. Coba Mas Andi itu tertutup. Berarti ini yang pemeriksaan pelanggaran, tapi enggak Mas Bayu. Ya, ini juga nggak apa-apa sih, Mas. Oh gitu gitu. Itu pada ayat satu. Ada yang satu dilaksanakan melalui tahapan ini ya, atau melalui Dilaksanakan dengan dengan tahapan, tahapan yang kedua verifikasi laporan. kali tahapannya nggak diatur oleh IMSI aja gitu kan. Oh, seperti itu ya, Mas ya. Atau kita atur di sini. Tapi ngomong PP gimana sih? Biasanya harus ada pemimpin. Enggak ada pakem betul-betul sih, tapi ada yang sebenarnya ini misalkan Harus ngapain berdasarkan aja gitu ya. ya berdasarkan hasil verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pelanggaran. Buat gimana nih? Tahapan verifikasi laporan misalnya, Mas. Nanti mungkin bisa didiskusikan ini. Di sini. Di A apa, verifikasi pelaporan. B, klarifikasi. Proses klarifikasi. Yang C, pemeriksaan terhadap pelanggaran yang ditemukan dan atau dilaporkan. Kurang lebih sih, Mas, tapi mungkin bisa didiskusikan terkait tahapan ini. Kalau ada pelaporan, Berarti terhadap pelanggaran yang ditemukan ini. Kan kalau yang C itu kan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang ditemukan dan atau dilaporkan. Ya, pelanggaran. jadi tahapan verifikasi temuan atau laporan gitu. Tahapan verifikasi temuan dan atau laporan dan atau laporan. Oke, pemeriksaan terus rekomendasi dong ya, ya kan? Diangkat gitu ya oleh IMSI atau seperti apa. Setelah itu hasilnya rekomendasi pada menteri gitu ya. Etik. Tapi bisa juga kan untuk dirinya sendiri kan, karena kalau dia jatuh disanksikan ke dia kan. Nah, OP gitu. Iya, atau gini aja ya, kita paling sedikit mungkin gitu ya. Tahapannya paling sedikit gini berarti kan ya. Misalkan
Dilaksanakan paling sedikit dengan tahapan jadi penjatuhan sanksi ini dia pasal sendiri. Pasal sendiri. Tata caranya kan diamanatkan tuh Mas di undang-undang Cara penjatuhan. pengenaan. Oke, berarti jadi pasal baru nanti. Tapi bukan oleh input ya Mas ya sebetulnya. Sorry. Kalau STR IOP, kalau SDLP Kementerian. Jadi sebenarnya kalau penjatuhan sanksi kan tinggal pakai berdasarkan rekomendasi aja kan ya? Kalau pencabutan SDLP Kementerian cukup rekomendasi dari, tapi kalau HIPSI nggak perlu rekomendasi, dia langsung putusin. Iya, yang tertulis apa segala macam itu kan masukin ukuran. Atau boleh nggak gini? Nah, penjatuhan sanksi dilakukan oleh IOP atau menteri sesuai kewenangannya. Itu gitu ya satu ayat kan? Tahu? Nah, diberitahukan. Atau ini ya Mas ya, boleh nggak berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh IOP di ayat 51A ayat 2. Ya, duanya penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan Satu, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. berdasarkan hasil pemeriksaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 51. Ya, hasilnya di ketentuan berlanjut. Dapat dulu kan ketentuan berlanjut atau hasil apa maksudnya sanksi itu diberitahukan itu sampaikan di permennya Ya. Cuman coba Mas di pasal 50 itu kayaknya ada. Nah, setelah ayat 2 ini apa gitu Mas? Setelah melakukan pemeriksaan ini, apakah misalkan Menteri dan IOP itu tadi mengeluarkan rekomendasi atau seperti apa gitu? Kan biar ngeling sama pasal 51A. ya paling hasil. Jadi bu kalau ada bu nggak ada banyak Ya, izin Mas Berman, Mas dulu benar Mas. Ini harus ada outputnya ya dari yang ayat 2 di sini. hasil rezeki. Mas Rizky. Kayak tiganya bang Kan ayat 3-nya misalkan Mas. Hasil pemeriksaan sebagai yang dimaksud. ya, hasil pemeriksaan pelanggaran administratif bagaimana dimaksud ada ayat 1 ayat 2 ini itu Iya, dua memang. di ayat 2 tahapan Iya, ayat 1 di berarti ayat 1 itu ayat 1 Angkat sebagai dasar dalam pencabutan SDL dan STR dan juga rekomendasi untuk pencabutan SDL. itu kan macam-macam ada yang bilang juga
Kewajiban Iya, 50 ya. ya. Atau itu organisasi profesi mereka organisasi profesi Ini apa kalau dibuat terang? Dibuat umum sebagai dasar bagi HIMSI dalam HIMSI dan kementerian dalam boleh coba. Nah, jangan itu hasil pemeriksaan kalimatnya mulai hasil pemeriksaan benar. Bawahnya ya orangnya titik 2 digunakan sebagai akan apa ya, coba dulu ya bang, akan titik 2 A dasar penjatuhan bagi titik umum akan kasih itu kan rekomendasi tuan sanksi oleh kementerian titik. Jadi semua sanksi administratifnya oleh oleh kementerian titik oleh menteri titik semuanya entah ini itu mas Bayu masih ngegantung Mas, baik Mas. Ini Mas ya. Walaupun nanti pada dasarnya HIMSI yang mencabut STR ya Mas ya. Tapi kan yang memberikan sanksi itu kan menterinya ya Mas ya. Eh, ya maksudnya nanti yang mencabut. Jadi HIMSI melaksanakan ketentuan bahwa ini harus dicabut gitu Mas. mekanisme Iya, jadi berarti ini lalu jauh berarti karena PP memberikan kewenangan kepada HIMSI untuk memberikan sanksi jadi administratif. kita nggak memberikan sanksi berikan kewenangan sanksi pada HIMSI ya Iya, bukan sanksi iya. lain Jadi melaksanakan saja HIMSI-nya. sanksinya tetap Ya, saja dia pelaksana melaksanakan gitu. Walaupun nanti kalau misalnya dicabutnya bukan tertulis dari kita juga dari kita harusnya. Ya. Ya walaupun nanti HIMSI yang melanjutkan ya Mas. Gitu. Gimana Mas? kalau untuk teguran oke ya mas ya, tapi kalau untuk STR kan kita nggak mengeluarkan ya mas, kita menjatuhkan kita kita yang pengenaan sanksinya oleh kita. Oh, oke, oke, oke. ini yang apa atau lakukan hasil pemeriksaan langsung ke organisasi profesi menyampaikan hasil pemeriksaan sebagai rekomendasi kemudian penjatuhan jadi dimulai dari subjek kalau mau Di dasar ya apa dulu deh yang kalimat mana yang enak nanti ini ayat 3 yang A-nya dihapus dulu ayat 3 A-nya dihapus B-nya itu nyambung aja B-nya nyambung Begitu bukan rekomendasi ya Mas berarti ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, Menteri memutuskan sanksi tersebut begini. ya, Ya. takutnya Iya. nggak dikeluarin rekomendasi kita nggak bisa putusin ya. Iya, Mas. Ya, maksudnya nggak mau pakai rekomendasi, takutnya rekomendasi nggak keluar kita ter apa ya nggak bisa dicabut sebagai syarat pencabutan, menghindari itu kan. Itu sebenarnya pakai rekomendasi itu enak kita ada timpanya gitu
Kalau dia nggak Sekarang Mas Rizky ini udah resen nih Mas Rizky nih. dia nggak ngeluarin Mau kredit, kita break makan siang atau sekarang Mas Rizky? setuju. Sedikit masuk sebelum break makan siang ya. Sebenarnya yang ingin kami sampaikan juga untuk yang ini kan sudah tergambarkan ya untuk ayat 3 hasil pemeriksaannya. Tetapi mungkin ada satu skema lagi di mana yang di ayat 2-nya bisa di scroll sedikit ke atas Mas Ulu Mas Berman izin. Nah, di sini kan bentuk pemeriksaan pelanggaran di sini paling sedikit merupakan ada tahapan verbal begitu ya. Ada verifikasi temuan atau laporan, klarifikasi dan pemeriksaan. Ada satu skema yang khawatirnya terlewat begitu ya Mas Ulu Mas Berman. Dalam hal hasil verbal ataupun klarifikasinya itu ditemukan pelanggaran atau tidak. Maksudnya adalah ketika itu ditemukan verbalnya terbukti ya benar, maka act-nya itu apa? Kegiatannya itu apa? Langsung dijatuhkan sanksi sanksi administratif berikutnya. Dalam hal tidak ditemukan, maka kan seyogianya ini harus diberitahukan ataupun ada pemberitahuan kepada si, si, si psikolog ini agar bisa tetap menjalankan layanannya begitu ya Mas. Itu yang masih belum terlihat di dalam norma pasal ini. Izin Mas. Jadi usulan konkretnya kita tulis gimana Mas Rizky, izin. Izin Mas Ulu. Jadi dalam hal kalau misalkan kita mau elaborasi satu persatu ya, ini masih bentuk alternatif. Untuk yang ayat 2-nya verifikasi dan klarifikasi ataupun pemeriksaan itu menjadi satu output atau tidak. Maksudnya ini akan menjadi karena kan ini paling sedikit bentuk tahapannya paling sedikit sudah ya. Nah, hasil output dari A, B, C di sini apakah berdiri sendiri-sendiri atau bisa digeneralisir menjadi satu output? Ketika itu bisa digeneralisir menjadi satu output, bisa dibentuk normanya dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan ataupun eh, tidak terbukti ya, tidak terbukti pelanggaran, maka akan diberitahukan kepada psikolog begitu. Artinya begini Mas Ulu, Mas Berman, jangan sampai ini hanya ayat 3 di sini kan hanya menjelaskan hasil pemeriksaan digunakan sebagai apa, tetapi kita belum mewadahi ketika si apa namanya tahapan verifikasi, klarifikasi atau pemeriksaan ini terbukti atau tidak, actionnya itu seperti apa begitu masih belum terlihat. Izin Mas Ulu, Mas Berman. Berarti tinggal nambahin kalau ini nggak terbukti, terus mesti ngapain kan gitu ya? Iya Oke. betul Mas Ulu, ini untuk asas kepastian hukum ya, karena kita tidak bisa membiarkan sang psikolog di sini yang sepertinya sedang dilakukan pemeriksaan menjadi pertanyaan besarnya adalah dalam rangkaian proses ini saya harus apa? Apakah dalam sifat pasif menunggu ataupun artinya di sini kami hanya meluruskan harus ada asas kepastian hukum di sini. Yang mana ini juga bermanfaat ataupun menguntungkan bagi kementerian ataupun bagi HIMSI untuk menentukan tindak lanjut dari proses yang sedang berjalan begitu Mas izin. Baik Mas Rizky, setuju. Nanti kita rumuskan juga. Sama satu lagi ini mungkin si HIMSI ini dia memeriksa ini apakah hanya berdasarkan temuan atau laporan atau juga harus dengan perintah kita. Maksudnya gini, dia itu memeriksa atas penugasan dari kementerian atau dia bisa inisiatif sendiri. Jadi temuan, laporan itu apakah dia bisa inisiatif atau harus dengan penugasan dari kementerian atau dua-duanya boleh boleh juga gitu. Izin Mas, sebelum be- boleh ke atas Mas, ke atas saja sebelum hasil pemeriksaan tadi. Bentar. Memberikan sasaran berdasarkan hasil verifikasi dan verifikasi. Oke, terus ke bawah. Cek. Nah, ini pertama ini ya. Di dalam RPP maupun undang-undang kan norma pelanggaran tadi ada 3 ya, kalau tidak salah ya. Walaupun tadi yang lulusan maupun yang dalam
dalam negeri itu kan yang tidak melaksanakan layanan tidak sesuai dengan SLIP dan STR atau tidak memiliki SLIP itu udah dua. Yang satu adalah tidak melaksanakan kewajiban di dalam RPP ini adalah yang diatur dalam pasal 17. Kewajiban itu ya. Sebenarnya kalau kita ngeliat itu kode etik itu sebenarnya itu. Kode etik kan gitu. Kayak kalau kita ngelihat. Nah, Mas Firman, kalau yang di dalam pasal 17 itu kan yang ini nih, pasal 50. Ini kalau menurut saya ada tahapan yang terkait dengan tahapan nih sebenarnya kode etik. Oh, lisan dulu tertulis denda administratif sampai dengan pencabutan SLIP. Karena kode etik itu tuh, kalau kita ngelihat dari sini tuh berkewajiban bla bla bla. Nah, akan lebih sebenarnya tanpa itu apa namanya berarti kalau itu ringan dulu karena kode etik ringan, jadi kita tidak menjabarkan konteksnya mana yang kena denda administratif, mana yang pencabutan SLP. Karena norma yang dilanggar itu sama derajatnya. Makanya kita masuk ke lisan dulu baru tertulis sama denda administratif sama dengan pencabutan SLP untuk yang pasal 17. Nah, pertanyaan kedua, karena tadi itu ada saya ngeliat aduh kok ada lisan, ada tadi tertulis kan gitu yang mekanisme padahal itu bagian dari sanksi sebenarnya kan ya kementerian yang tadi kita buat itu tadi seolah-olah yang melaksanakan pasal 50 itu tadi gitu loh pasal 50 kan ada lisan juga ada kan gitu teguran dan macam iya maksudnya kan itu bagian dari sanksi ya maksudnya nah bagian dari sanksi nah ini kan konteksnya nggak perlu nah yang menurut kami yang diperlukan pertanyaan tadi sebenarnya siapa sih yang mengenakan sanksi kalau kita awalnya di sini di atas itu kan kementerian ataupun eh, HIMSI ya karena kementerian pun nanti mungkin pejabat atau apa siapalah itu tadi yang mengenakan sanksi itu untuk siapa aja apakah tadi untuk denda SLIP tertulis maupun lisan tadi itu oleh kementerian. Kalau yang HIMSI itu STR, kan STR-nya. Jadi di breakdown, maksudnya ini dikenakan sanksinya itu ke siapa. Terus yang kedua, pelaksanaannya mungkin perlu dibentuk tim. Karena kalau ini tadi kan hasil pemeriksaan dari HIMSI ke kementerian kan begitu ya untuk dikenakan sanksi. Tapi semuanya kalau menurut saya akan lebih bagus mungkin tim gitu loh. Kementerian tidak akan bisa menjangkau masalah yang pasal 17 tadi yang kode etik dan macam-macamnya itu tadi gitu loh. Termasuk yang tadi layanan, tidak melaksanakan layanan atau apa. Karena ada tim itu kan lebih enak kalau menurut kami ya. Sama dalam pengenaannya itu bisa dibentuk tim. Nah, nanti tahapannya pengenaannya itu ya udah tadi melalui klarifikasi, verifikasi maupun tadi apa namanya tadi yang ketiga tadi itu coba masuk ke bawah. Ya, melalui verifikasi, klarifikasi maupun pemeriksaan. Nah, hasil tim itu tadi sebagai bahan rekomendasi untuk pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya tadi. Kalau kementerian ya tadi disesuaikan dari tertulis sampai dengan pencabutan SLP maupun denda. Tapi kalau untuk yang HIMSI adalah untuk yang apa pencabutan STR. Mungkin itu sih Mas. Iya, Tadi yang huruf C itu kayaknya keangkut Mas. sorry. Yang huruf C yang tadi kata Pak Agung yang, nah ini kan sebenarnya nggak perlu ya. Yang ini nggak perlu nih. Karena ini kan betul-betul sanksi ya. Tadi kan diangkut karena di klasterin masing-masing pasal. Di awal Di awal ini yang C nggak perlu. jadi bilang Ini kita nggak pakai kan pasal ini kan? Pasal 51 ini kan kita nggak jadi pakai kan? Karena prosedurnya nanti cuman yang di bawahnya aja itu kan ya. Ini rencananya nggak jadi dipakai ini Mas Agung. Pakai yang alternatif di bawah. Nah, tadi yang pertanyaan Mas Agung yang akan mengenakan sanksinya tadi kalau usulan Mas Bayu itu kementerian saja. Tapi pemeriksaannya itu semua dilakukan oleh HIMSI. Nah, cuman pertanyaannya tadi masih diskusinya apakah HIMSI bisa atas inisiatif sendiri atau hanya berdasarkan eh, penugasan atau perintah dari kementerian. Jadi Pak Agung, ini kan nanti ya HIMSI yang mencabut STR kan pasti itu kan. Namun tidak memberikan kewenangan di PP untuk langsung ke IOP gitu loh.
Jadi sanksi-sanksinya ya kita rumuskan gitu bahwa itu tugas pemerintah untuk memutuskan. Nanti ditindaklanjutinya oleh IOP, ya silahkan gitu. Nanti bisa dipermennya gitu. Jadi sanksi pencabutan STR, saya juga baru ngeh nih dari Mas Bayu. Sanksi pencabutan STR itu adalah bukan kewenangan HIMSI, tapi kewenangannya pemerintah. Setelah pemerintah mencabut STR, memberikan sanksi pencabutan, maka pemerintah bilang ke HIMSI, HIMSI cabut gitu. Pelaksanaannya oleh HIMSI. Pelaksanaan HIMSI. Itu yang mencabut. Berarti kan kita itu merekomendasikan. Enggak, kita menjatuhkan sanksi pencabutan. Tuh, wah, kan? Apa kan enggak seperti itu? Karena yang menentukan kan ini. Berarti kan sebenarnya sama ini belum dicabut, nggak mungkin ya, kementerian yang akan melakukan seperti itu. Iya, Yang jadi itu rekomendasi. jadi menjatuhkan sanksi pencabutan STR. Itu maksudnya kan? Atau gimana? Kementerian nggak mencabut sih. Iya. Tapi Menjatuhkan sanksi. Ya, menjatuhkan sanksi pencabutan. Jadi pemerintah nggak mencabut, dia menjatuhkan sanksi pencabutan yang harus ditindaklanjuti HIMSI. Ya, sebenarnya pencabutan terus kita merekomendasikan diri untuk dicabut kan. Perintah, perintahkan. Iya, mungkin nanti ya ini difokuskan saja Pak. Nanti misalkan nanti di forum lain atau kalau di Kemenkum seperti apa gitu ya. Karena kan ini kan PP Pak. Nah, ketika itu memberikan kewenangan kepada IOP gitu seperti apa gitu Pak. Karena kalau di Undang-Undang Kesehatan dan PP Kesehatan itu kan bahkan bahkan tidak memberikan ruang untuk eh quote-unquote kepada IOP ke konsil dan ke Pemda gitu kan terkait ini. Pemerintah yang memberikan sanksi administratifnya. Kita tidak Di sana seperti itu. Termasuk kan. supaya nggak kayak ini lagi gitu. Supaya nggak kejadian itu lagi. Berapa sama seperti itu nanti kan terkait dengan pencabutan itu tambah satu ayat lagi ya. Pemerintah mengenakan ini nanti mekanisme pencabutannya kepada Iya. itu mungkin perlu di Iya, jadi kita menyampaikan ke HIMSI, nanti HIMSI wajib cabut. Perlu masuk di sini memang. Tapi idenya saya setuju. Kewenangannya di pemerintah gitu kan ya. Oke. Baik Ibu Bapak, ini makin hangat diskusinya. Tetapi kayaknya kita break dulu kali ya, supaya bisa isoma dulu. Nanti kita lanjutkan kembali. Izin Ibu Bapak, sepakat kita mau break berapa lama ini? Jam 13.30 atau jam 14? Oke, kita sementara 13.30 dulu aja ya. Kita Ibu Bapak yang ada di Zoom, mohon izin kita skors dulu rapatnya untuk istirahat makan siang dan sholat. Nanti kita kembali lagi pukul 13.30. Link Zoom-nya masih sama, kita masih buka link Zoom-nya dan ruangan juga masih sama. Baik, terima kasih Ibu Bapak, izin rapatnya kita skors. yang kemarin ya. Kalau jangan berdiam. Bapak, dalam terkait
Yuk.